Terima kasih kepada moderator. Thinking and Intelligence. Sebelum kita membahas mengenai materi tersebut, saya akan menjelaskan mengenai apa itu kognisi. Kognisi adalah keyakinan seseorang tentang sesuatu yang didapatkan dari proses berpikir tentang seseorang ataupun sesuatu. Nah, proses yang dilakukan adalah memperoleh pengetahuan dan memanipulasi pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, menilai, menalar, membayangkan dan berbahasa. Kapasitas atau kemampuan kognisi bisa diartikan sebagai kecerdasan atau intelijensi. Oke, next. Tolong, next slide. Selanjutnya ada konsep dan prototipe. Sistem saraf manusia mampu menangani aliran informasi yang tak ada habisnya. Indera berfungsi sebagai antarmuka antara pikiran dan lingkungan eksternal, menerima rangsangan dan menerjemahkannya menjadi impuls saraf yang ditransmisikan ke otak. Otak kemudian memproses informasi ini menggunakan bagian-bagian yang relevan untuk menciptakan pikiran yang kemudian dapat diekspresikan melalui bahasa atau disimpan dalam memori untuk digunakan di masa mendatang. Untuk membuat proses ini lebih kompleks, otak tidak mengumpulkan informasi dari lingkungan eksternal saja. Ketika pikiran terbentuk, otak juga menarik informasi dari emosi dan ingatan. Untuk mengatur jumlah informasi yang mengejutkan ini, otak telah mengembangkan semacam lemari arsip di dalam pikiran. Berbagai file yang disimpan dalam lemari arsip disebut sebagai konsep. Konsep adalah kategori atau pengelompokan informasi linguistik, gambar, ide, atau ingatan, seperti pengalaman hidup. Konsep dalam banyak hal merupakan ide besar yang dihasilkan dengan mengamati detail dan mengkategorikan serta menggabungkan detail ini dalam struktur kognitif. Oke, next slide. Konsep terbagi menjadi dua. Yang pertama ada konsep alami, di mana konsep alami ini diciptakan secara alami melalui pengalaman dan dapat dikembangkan dari pengalaman langsung atau tidak langsung. Misalnya, jika kita tinggal di negara subtropis yang memiliki 4 musim, kita mungkin memiliki banyak pengalaman langsung dengan yang namanya salju. Singkatnya, kita akan tahu salju seperti apa bentuknya, baunya, dan rasanya. Namun, karena kita tinggal di negara tropis yang hanya memiliki 2 musim, kita mungkin belum pernah benar-benar melihat salju, apalagi mencicipi, mencium, atau menyentuhnya. Kita hanya tahu salju dari pengalaman tidak langsung dengan melihat gambar salju yang turun atau dari menonton film yang menampilkan salju sebagai bagian dari latar. Bagaimanapun, salju adalah konsep alami karena kita dapat membangun pemahaman tentangnya melalui pengamatan langsung ataupun secara tidak langsung. Yang kedua ada konsep buatan. Konsep buatan adalah konsep yang didefinisikan oleh serangkaian karakteristik tertentu. Berbagai sifat bentuk geometris seperti bujur sangkar dan segitiga berfungsi sebagai contoh konsep buatan yang berguna. Segitiga selalu memiliki 3 sudut dan 3 sisi. Sebuah persegi selalu memiliki 4 sisi yang sama dan 4 sudut siku-siku. Rumus matematika seperti persamaan luas, yaitu panjang kali lebar, adalah konsep buatan yang didefinisikan oleh serangkaian karakteristik tertentu yang selalu sama. Konsep buatan dapat meningkatkan pemahaman suatu topik dengan membangun satu sama lain. Skema peran berfungsi membuat asumsi tentang bagaimana individu dalam peran tertentu akan berperilaku. Misalnya, bayangkan ketika kita bertemu seseorang yang memperkenalkan diri sebagai petugas pemadam kebakaran. Ketika ini terjadi, otak kita secara otomatis mengaktifkan skema pemadam kebakaran dan mulai membuat asumsi bahwa orang ini pemberani, tidak mementingkan diri sendiri, dan berorientasi pada komunitas.
Meskipun tidak mengenal orang ini, tanpa sadar kita telah membuat penilaian tentang orang tersebut. Yang kedua, ada skema peristiwa. Skema peristiwa juga dikenal sebagai skrip kognitif, yaitu seperangkat perilaku yang dapat terasa seperti rutinitas. Misalnya seperti ketika kita memikirkan tentang apa yang kita lakukan ketika kita masuk ke dalam lift. Pertama, pintu terbuka dan kita menunggu untuk membiarkan orang lain yang keluar meninggalkan lift. Kemudian kita masuk ke lift dan berbalik menghadap ke pintu, mencari tombol yang benar untuk ditekan. Kita tidak pernah menghadap ke belakang lift, bukan? Nah, dan ketika kita naik lift yang penuh sesak dan kita tidak bisa menghadap ke depan, rasanya tidak nyaman. Menariknya, skema acara dapat sangat bervariasi di antara budaya dan negara yang berbeda. Sebagai contoh, meskipun sangat umum bagi orang untuk menyapa satu sama lain dengan jabat tangan di Amerika Serikat, di Tibet mereka menyapa seseorang dengan menjulurkan lidah ke arah yang lainnya. Oke, saya lanjutkan kepada model